Apa tanggapan epidemiolog terkait larangan karantina mandiri pasien COVID-19 di ibu kota? Kita bergabung dengan epidemiolog Universitas Indonesia, Bapak Iwan Aryawan. Selamat siang, Pak Iwan. Selamat siang. Pak Iwan, wacana Pemprov DKI Jakarta untuk melarang warga positif COVID-19 isolasi mandiri di rumah, tanggapan Anda seperti apa? Kita mesti lihat dulu gini ya, yang dilarang untuk isolasi mandiri di rumah itu siapa ya? Jadi kalau yang orang yang tidak perlu dirawat di rumah sakit, sebetulnya kan memang bisa isolasi mandiri di rumah. Tapi di mana ini isolasi mandiri di rumah itu tidak efektif, karena misalnya karena tidak tertib atau karena rumahnya kecil sehingga sulit untuk melakukan isolasi mandiri, itu bisa diharuskan isolasi di tempat yang disediakan oleh pemerintah. Tapi tidak perlu di rumah sakit. Yang di rumah sakit itu hanya yang sedang dan berat, yang memang butuh perawatan rumah sakit. Jadi nggak semua pasien yang COVID-19-nya positif itu perlu di rumah sakit. Supaya rumah sakit itu benar-benar untuk orang-orang yang memerlukan perawatan rumah sakit. Baik, artinya Pak Iwan setuju ya dengan wacana memang ada larangan karantina mandiri. Karena ini wacananya larangan ini memang hanya untuk pasien positif corona yang bergejala sedang dan berat, Pak. Iya, saya setuju karena itu sulit. Selama ini kan kita sulit memantaunya yang di rumah. Ya pertama karena masyarakat juga tidak tertib yang diminta untuk isolasi mandiri di rumah. Yang kedua juga tenaga kesehatan kita untuk memantaunya pun tidak cukup ya kalau kita harus pantau satu persatu gitu. Dan kemudian juga ada masyarakat kita yang rumahnya memang kecil sehingga untuk isolasi mandiri di rumah sulit. Maksudnya dia nggak bisa misalnya satu kamar sendiri dipisahkan karena nanti akan menularkan ke anggota keluarga yang lain malah. Baik, tapi bukankah itu berimbas pada fasilitas kesehatan yang dimiliki oleh Pemprov DKI sendiri, Prof? Jika memang harus semua pasien positif ini harus diisolasi ke tempat tertentu, khususnya di klinik dan rumah sakit, bukankah ini akan jadi membludak? Nah, ini harus dibagi, harus dipisahkan orang dengan COVID-19 yang perlu dirawat di rumah sakit karena perlu perawatan rumah sakit, itu di rumah sakit. Tapi yang gejalanya ringan, sedang, yang nggak perlu rumah sakit, itu isolasinya jangan di rumah sakit. Pemerintah menyediakan misalnya hotel atau seperti Wisma Atlet, ya di situ mereka diisolasi. Tidak semua diisolasi di rumah sakit. Baik, nah harusnya bagaimana pemerintah menyiapkan fasilitas? Apakah memang ini wacananya rumah sakit harus disiapkan, tapi Pak Iwan tadi menyebutkan tidak harus rumah sakit, tapi istilahnya tempat isolasi untuk mereka yang memang karantina, yang bergejala sedang dan juga berat ini ya Pak? Gini, jadi yang bergejala ringan dan sedang, yang tidak butuh perawatan rumah sakit, diisolasi di tempat yang ditunjuk oleh pemerintah, yang diawasi, misalnya di hotel atau wisma-wisma ya. Sedangkan yang sedang dan berat yang butuh perawatan rumah sakit, yaitu harus dirawat di rumah sakit. Jadi tidak semua dimasukkan rumah sakit kita akan penuh kalau semua dimasukkan rumah sakit. Bagaimana dengan pengawasannya Pak, jika memang tidak harus di rumah sakit? Tadi Anda katakan pengawasan karantina di apartemen kah atau hotel-hotel segala macam itu, bagaimana pengawasan yang kemudian dilakukan oleh Pemprov? Ya, kalau kita misalnya pemerintah menyediakan satu apartemen atau satu hotel atau beberapa, di situ untuk karantina mandiri. Artinya orang yang dikarantina itu ditempatkan di satu kamar sendiri, kemudian dia tidak boleh keluar kamarnya, tapi semua difasilitasi, artinya makanan dikasih 3 kali sehari, tempatnya juga harus cukup nyaman ya, sehingga orang mau gitu dikarantina mandiri selama 2 minggu. Kalau tidak nyaman ya tempatnya, mereka akan mencari cara supaya tidak dikarantina di situ gitu. Baik, oke. Pak Iwan, kita punya isu juga yang lain, ini soal munculnya mutasi virus SARS-CoV-2. Kita akan lihat informasinya berikut ini, pemirsa. Peneliti